Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan. Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi sebagai uswatun hasanah. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari lagi tentang tema, tapi temanya ini berkenaan dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kekuasaan dan keagungannya? Ya, apa saja yang akan kita pelajari dalam tema kali ini? Insya Allah, tema kali ini akan memberikan kita pikiran baru bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang betul-betul maha kuasa dan maha agung. Dan tetap bersama kami untuk memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan Allah dan keagungan Allah, ditinjau dari Quran surah An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 16. Ustaz akan paparkan secara umum saja. Di ayat 6 dikatakan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan gunung itu atau bumi itu sebagai hamparan. Al-mihada di situ artinya sesuatu yang nyaman untuk dihuni dari segi bahasa, dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, al-mihada artinya adalah ayunan. Ya, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bumi itu adalah tempat yang nyaman untuk kita huni, dan memang betul. Ya, betul, kita hidup di bumi ini sungguh nyaman. Allah memberikan kita nikmat. Kemudian Allah memberikan kita nikmat yang nikmat bernafas tanpa harus membayar. Itu Allah memberikan kita juga rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian Allah menjadikan gunung itu sebagai pasaknya, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasaknya. Bumi tidak akan ada apa-apanya, tidak akan berdiri kokoh kalau tanpa gunung yang sebagai pasaknya. Seperti itu. Pasak itu artinya seperti tenda. Kalau tenda kita bangun tenda itu harus diikatkan kepada paku besar atau kayu yang ditancapkan di tanah, kemudian kita ikat di situ supaya tenda kita tidak roboh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, maka akan roboh tenda kita. Maka begitulah bumi. Tanpa adanya gunung, maka bumi akan mengguncang dan menghancurkan apa yang berada di dalamnya. Kemudian Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan, ya. Berpasang-pasangan, jantan betina, laki-laki dan perempuan, positif dan negatif, semua diciptakan sesuai dengan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di sini mengajarkan kita kedisiplinan. Ayat berikutnya mengajarkan kita kepada kedisiplinan. Yang pertama adalah waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur kita itu sebagai istirahat. Kalau kita capek, maka istirahat. Dengan tidur itu kita bisa istirahat. Istirahat yang dimaksud di sini adalah bisa dikatakan qailullah. Ini artinya kegiatan di siang hari, qailullah. Kita bisa manfaatkan untuk qailullah, untuk tidur-tidur atau istirahat. Kemudian waja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan malam kita itu sebagai pakaian. Ya. Jadi setelah kita beraktivitas di siang hari, maka Allah menjadikan tidur kita itu atau malam kita itu sebagai penutup kegiatan kita di malam hari. Kita dianjurkan untuk tidur di malam hari. Jadi kalau ada yang begadang, tidak ada uzurnya, begadangnya hanya untuk nonton drama Korea atau lain sebagainya, maka itu telah menyalahi sunnatullah. Ya, jadi Allah memberikan kita gambaran bahwasanya setelah beraktivitas di siang hari, maka tidurlah malam harinya. Kemudian Allah menjadikan siang kita itu mencari penghidupan. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Di sini kita mencari penghidupan. Jangan dibalik, malam kita jadikan siang, kemudian siang kita jadikan malam. Ya. Nanti malamnya baru begadang seharian, begadang semalaman tanpa tidur. Nanti besok paginya baru tidur, sehingga aktivitasnya menjadi terganggu, aktivitas ibadahnya terganggu. Jadi seperti itu. Ini mengajarkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan, mengajarkan kita bagaimana disiplin, bagaimana kita harus senantiasa mengatur waktu kita, ya, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang penjelasan Andaku sekalian. Ya, insya Allah
akan Ustadz jawab, dan selamat bekerja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tema kita hari ini mengenai kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat dari manusia sebagai makhluk sosial, atau hablu minan nas adalah hubungan baik sesama manusia. Jadi yang Ustazah bahas di sini mengenai hubungan baik kita sesama manusia, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, yang dilihat dari bentuk kerjasama. Jadi sebelum Ustazah masuk, ada dasar atau ayat yang menjelaskan mengenai hubungan antara manusia, yaitu Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi selain hubungan kita dengan Allah yang perlu dijaga, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan manusia lain agar kita bisa mendapat rahmat Allah. Yang pertama yang kita bahas mengenai kerjasama dalam kehidupan keluarga. Yang mana itu dikatakan kerjasama dalam kehidupan keluarga? Yang pertama itu mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati, seperti ayah tugasnya apa, ibu, adik sebagai kakak, terus bertutur kata sopan dan santun baik kepada ayah dan ibu dan adik serta kakak. Begitupun sebaliknya, terus berkata dengan jujur, saling berbagi satu sama lain. Jadi kita harus saling berbagi satu sama lain dengan keluarga. Terus yang ketiga, di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah yang pertama kita saling membantu saat ada kesulitan. Salah satu contohnya pada saat kita mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin Ananda Arsy tidak mengetahui, tapi Ananda Fadil mengetahui, saling membantu. Terus membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah seperti yang kalian lakukan. Piket sekolah itu merupakan salah satu kerjasama yang kalian lakukan di sekolah. Mengerjakan PR, belajar kelompok, menaati semua peraturan tata tertib yang ada. Jadi untuk terciptanya hubungan yang baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan sekolah, itu kita harus salah satunya melakukan kerjasama dengan menaati semua peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban agar tercipta masyarakat yang bersih, damai, aman. Kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh RT dan RW, ikut kegiatan siskamling, saling membantu jika ada terkena musibah. Jadi kewajiban kita itu ketika ada yang membutuhkan, ada yang terkena musibah, sakit, itu kewajiban kita untuk menjenguknya atau membantunya. Bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah, seperti sebelum mengambil keputusan kita bermusyawarah. Bergaul dengan orang yang baik, jadi salah satu kerjasama yang harus kita terapkan dalam lingkungan masyarakat, ya. Bergaul dengan orang yang baik agar kelak kita juga bisa sama seperti orang-orang tersebut. Jadi intinya pada materi singkat kali ini, bahwa untuk membina silaturahmi kita dengan baik, kita harus paham dan memenuhi kewajiban kita sebagai anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri, sehingga
tercipta masyarakat yang damai dan harmonis, karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk hari ini, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi the class. How are you? Okay, hari ini we are going to learn about the existing of language. Tentang apa materinya? Silakan dilihat video selanjutnya. Do you think why Allah create language? In Arum 22, and of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your language and your color. Indeed, in that are signs for those who know. Allah has created an impressive and big land for human, which consists of many countries in the world with different culture. This time we talk about language difference as one of the signs of God's greatness. On this earth there are now no less than 7 billion people. These 7 billion people speak to each other in with many types of languages. Humans use many languages. Ethnologue, a catalog of world languages recorded in 2009. He quoted that there are 6,909 languages in the world. The large number of languages is truly an extraordinary phenomenon because each language has unique characteristics in terms of grammar, vocabulary, pronunciation, and spelling. Language is a tool to communicate. Language makes the 7 billion people in the world are connected each other. So what will happen without language? If humans don't have a language, humans will don't have a media to express their feeling, the happiness, and the sadness. Humans also cannot say their opinion, the acceptance, and the rejection. And finally, humans also cannot say what they have seen and what they have learned. 1,000 years ago, the needs of language have been seen when our Prophet Muhammad was young. He was sent out from Mecca to learn a good language from Badui family. Language became a media that useful by our Prophet in the expansion of Islam. The function of language showed by Zaid bin Thabit accepted a personal request from Rasulullah to learn about Yahudi language through Da'wah Net. Another example is our brother Dr. Zakir Naik. He is an Indian Muslim who learned English in his mission to do Da'wah. Understanding and mastering foreign languages is very useful, such as rewarding, adding more knowledge around the world, strengthening friendship, strengthening memories, and gaining additional skill and so on. It's good to have feeling I love to learn. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat video yang Ustazah putarkan di awal pembelajaran? Nah, video tersebut adalah salah satu bentuk kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia di masa kehamilan. Nah, video tersebut adalah video pembentukan janin atau yang biasa kita sebut dengan embriogenesis.
Nah, video ini adalah pengantar sebelum kita masuk pada inti dari materi yang Ustazah akan sampaikan pada kesempatan ini. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine and healthy. Today, bertemu lagi dengan Ustazah Yana pada materi IPA Biologi. Nah, Ustazah mau bertanya sama anandaku semua, pernah nggak sih kalian, anandaku semua, berpikir bahwa kok saya tidak mirip dengan saudara-saudara saya yang lainnya? Atau ada yang kembar tapi memiliki sifat yang sangat berbeda? Ada yang lebih condong sifatnya dan psikisnya, bentuk tubuhnya mirip pada ibunya, dan ada pula yang lebih mirip pada ayahnya. Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Ada yang tahu? Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu mengenai gen. Ada yang tahu apa itu gen? Gen itu adalah molekul yang ada di dalam sel kita yang terdapat di inti sel. Fungsinya adalah sebagai pewarisan sifat, di mana gen tersebut akan mewariskan sifat dari induk kepada anakan. Selain gen, ada pula kromosom dan juga DNA. Nah, ketiga ini disebut dengan komponen genetik. Nah, ketiga komponen genetik ini berperan dalam pewarisan sifat dari induk atau dari orang tua kita kepada anaknya. Nah, untuk lebih memahami peran dari gen, kromosom, dan juga DNA, simaklah, lihatlah foto di samping. Nah, foto ini menunjukkan bahwa dua anak bayi yang memiliki perbedaan dari segi bentuk fisik, yaitu yang kalau kita lihat ya adalah warna kulit dan juga bentuk rambutnya. Nah, disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana walaupun manusia atau makhluk hidup yang mirip pun, yang kembar itu tidak memiliki gen yang sama persis 100%. Nah, disinilah kita bisa lihat lebih jauh kenapa sih hal ini bisa terjadi. Ternyata orang tua dari bayi ini yaitu memiliki kebangsaan yang berbeda, di mana ibunya berkebangsaan Afrika dan ayahnya berkebangsaan Amerika, sehingga menyebabkan terjadinya variasi atau perbedaan pada bentuk fisik maupun sifat kedua bayi tersebut. Nah, bagaimanakah dengan anandaku sekalian? Apakah anandaku bisa membedakan perbedaan ciri fisik maupun sifat yang dimiliki oleh saudara-saudara kalian? Selanjutnya, ketika gen sedang melakukan penerjemahan kode sifat dalam tubuh kita, tapi ternyata terjadi kesalahan dalam pengkodean atau penerjemahan kode-kode yang ada dalam tubuh kita atau yang disebut dengan asam amino. Nah, ketika terjadi kesalahan, maka akan terjadi yang namanya mutasi. Mutasi ini akan menghasilkan individu yang mutan atau individu yang abnormal, jauh beda dari individu normal pada umumnya. Contohnya ada pada ketiga kelainan atau sindrom yang akan Ustazah tampilkan berikut ini. Kelainan pertama ini disebut dengan kelainan progeria atau kondisi di mana anak-anak mengalami penuaan dini atau penuaan secara cepat. Jadi kelihatannya wajahnya mirip kakek-kakek ya. Nah, yang kedua adalah hipertrikosis atau di mana kondisi rambut tumbuh secara cepat pada sekujur tubuh, mengakibatkan wajah juga ikut tertutup karena adanya rambut yang tumbuh secara cepat dan lebat. Dan yang terakhir adalah kelainan yang disebut dengan ektrodaktili, di mana ektrodaktili ini tangannya menyerupai capit kepiting dan terlihat bahwa beberapa ruas jarinya menyatu. Oke, tokoh yang pertama adalah Stephen Hawking. Nah, ada yang kenal Stephen Hawking? Stephen Hawking ini adalah dosen di Universitas Cambridge pada bidang matematika. Namun, di balik kejeniusannya ini, beliau ternyata mengidap penyakit yang disebut ALS atau sklerosis lateral amyotrof, di mana kondisinya itu berupa kelumpuhan pada sekujur tubuhnya sehingga dia cuma dapat berbicara menggunakan alat bantu pada salah satu pipinya. Nah, namun
dengan kekurangannya itu, selain dia sebagai dosen, dia juga menyumbangkan teorinya di bidang fisika, yaitu pada teori kuantum. Nah, selanjutnya yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu juluki pemuda yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Siapakah beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini menderita penyakit sopak, atau dimana kondisinya seluruh tubuhnya yaitu mengalami belang-belang. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangatnya untuk selalu berbakti kepada ibunya. Nah, dari dua orang tokoh yang terkenal ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa walaupun kita memiliki kekurangan atau kelemahan, namun dalam diri kita sebenarnya ada potensi yang bisa kita maksimalkan, di mana potensi ini bisa kita gunakan untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan orang lain, kebaikan lingkungan sekitar kita. Oke, kelas, jadi itulah tadi penjelasan tentang the greatness from Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran from what Ustadz Andika, me, Ustazah Dila, and Ustazah Yana deliver today. See you in the next meeting. Stay at home and be healthy. Syukron, arigato, thank you.